Halo student, bertemu lagi dengan saya, Carolina Kalumata, Guru Fisika SMK Negeri 2 Manado. Kali ini, kita akan belajar materi mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Dalam pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu mengetahui definisi dari besaran dan satuan, menjelaskan prinsip-prinsip dalam pengukuran, serta menerapkan aturan angka penting dalam suatu proses pengukuran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah pembanding dari suatu besaran. Contohnya, panjang meja itu 150 cm. Panjang merupakan besaran, sedangkan sentimeter merupakan satuan dari besaran panjang. Besaran dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya. Ada 7 besaran pokok yang harus kita ketahui, yakni besaran suhu, satuannya Kelvin, massa, satuannya kilogram, panjang, satuannya meter, jumlah zat, satuan mol, intensitas cahaya, satuannya kandela, waktu, satuannya sekon atau detik, kuat arus listrik, satuannya ampere. Agar memudahkan kita untuk menghafalnya, kita katakan saja SMP jiwa. Untuk tinggi, panjang, lebar, jari-jari, jarak, ketebalan, perpindahan, itu termasuk dalam besaran pokok panjang. Sedangkan besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas. Luas merupakan perkalian antara panjang dan lebar. Satuannya didapat meter pangkat 2. Kecepatan. Kecepatan merupakan hasil dari jarak dibagi dengan waktu. Satuannya menjadi meter per sekon. Satuan dari suatu besaran dapat dikonversi. Konversi yaitu persamaan atau perubahan satuan dari satu sistem ke sistem yang lain. Contohnya, 1 kilometer kita dapat rubah menjadi 1000 meter. Dan 1 hari, dia sama dengan 24 jam. Dalam setiap proses fisika, sering dikaitkan dengan proses mengukur. Pengukuran adalah kegiatan mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Beberapa alat ukur diantaranya panjang, alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Besaran massa, alat ukurnya derajat atau timbangan. Besaran waktu, alat ukurnya stopwatch dan juga jam. Besaran suhu, alat ukurnya termometer. Dan masih banyak lagi alat-alat ukur lainnya. Tidak ada satupun pengukuran yang benar-benar akurat. Dalam melakukan pengukuran, ada kesalahan yang disebabkan oleh ketidakpastian sistematik, yaitu berasal dari alat ukur itu sendiri. Kesalahan yang kedua yaitu ketidakpastian acak, berasal dari gejala yang tidak mungkin kita kendalikan. Yang ketiga adalah ketidakpastian dalam pengamatan. Biasanya itu ketika kita menempatkan mata kita dalam kita membaca suatu skala. Dikatakan dengan kesalahan paralaks. Pengukuran dibagi menjadi dua, pengukuran langsung dan pengukuran tak langsung. Pengukuran langsung, pengukurannya tanpa ada perhitungan tambahan. Contohnya, ketika kita mengukur massa tubuh kita menggunakan timbangan.
langsung kita ketahui berapakah massa tubuh kita. Sedangkan pengukuran tak langsung adalah pengukuran yang memerlukan perhitungan tambahan. Contohnya, dalam kita menghitung luas dari rumah kita. Yang kita ukur apa? Panjang dan lebar. Kemudian kita menggunakan rumus perkalian antara panjang dan lebar. Ketelitian suatu benda yang akan diukur sebaiknya kita lakukan pengukuran secara berulang. Dalam melakukan pengukuran, ada angka yang kita dapatkan. Angka-angka tersebut kita katakan dengan angka penting. Angka penting dibagi menjadi dua. Yang pertama, angka pasti. Yang kedua, angka tafsiran. Contohnya, pengukuran diameter dari sebuah bola menggunakan mikrometerskop menunjukkan angka 19,62 mm. 19,6 merupakan angka pasti dan 2 merupakan angka tafsiran. Aturan angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Pada bilangan desimal, semua angka 0 yang terletak pada sebelah kiri dan kanan desimal bukan angka penting. Sedangkan angka 0 setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka 0 yang menunjukkan perpangkatan 10 bukanlah angka penting, kecuali diberi tanda khusus seperti garis bawahi. Dalam angka penting, ada juga aturan penjumlahan dan pengurangan. Aturan penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka tafsiran. Contohnya, 123,430 ditambah dengan 12,3 sama dengan 135,730. Yang merupakan angka penting hanya memiliki satu angka tafsiran, yaitu 135,7. Aturan perkalian dan pembagian. Hasilnya, jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting paling sedikit dari bilangan-bilangan yang terlibat dalam perkalian dan pembagian. Contohnya, 1,25 mempunyai 3 angka penting, dikali dengan 1,5 mempunyai 2 angka penting, sama dengan 1,845. Ada 4 angka penting di situ. Yang kita butuhkan dalam proses perkalian dan pembagian hanya memiliki 2 angka penting. Jadi, sesuai dengan aturan angka penting, didapatkan hasilnya 1,8. Berdasarkan arah dan nilainya, besaran dibagi menjadi 2, besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan SMK bisa!